guys, welcome back to my digital journal. If you're new here, welcome. Kali ini aku bakal menjawab pertanyaan teman-teman terkait jurusan IPS yang sering banget ditanyakan. Nah, di video ini aku bakal ngejawab nih pertanyaan terkait dengan jurusan kuliah apa aja sih yang bisa diambil oleh jurusan IPS. Terus jurusan IPS bisa linjur nggak sih nanti waktu pas kuliah? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang nggak kalah menarik. Maka dari itu tonton video ini sampai akhir ya, supaya info yang kamu dapatkan bisa didapatkan secara lengkap. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke videonya. Oke, jadi ada pertanyaan pertama dari Vika Alicia. Dia bertanya bahwa Kak, aku niatnya mau masuk IPS. Nah, kira-kira jurusan kuliah apa sih yang cocok atau recommended? Sebenarnya kalau misalnya masalah cocok atau recommended dia itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Karena kepribadian, minat dan bakat itu sangat berpengaruh terhadap yang kira-kira cocok sama kita jurusan kuliah tuh apa sih. Nah, jadi kalau misalnya kita mengetahui tipe kepribadian, minat dan bakat kita, otomatis kita itu saat mempelajarinya, saat menuntut ilmunya, kita itu menjadi semangat. Selain itu juga kita itu nggak mudah stres ketika kita menghadapi tantangannya. Nah, salah satu caranya adalah mengetahui tipe kepribadian kamu melalui teorinya John Holland. Nah, jadi John Holland ini membagi ada 6 kepribadian di dunia ini, dimana ini tuh akan membantu kita supaya kita itu lebih paham lagi dengan kepribadian kita apa, sehingga mempermudah kita untuk menentukan jurusan kuliah yang sesuai dengan kita. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin aku membuat video bagaimana sih menentukan jurusan kuliah yang cocok sesuai dengan 6 tipe kepribadian ini, bisa komen down below ya, karena pembahasannya cukup panjang kalau misalnya dibuat di video ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini ada pertanyaan dari Ahmad Sahio. Dia bertanya bahwa kalau IPS tuh lanjut kuliah selain jurusan sosum itu bisa nggak sih? Nah, sebenarnya kalau misal kamu jurusan IPS maupun IPA, kamu tuh bisa lintas jurusan. Tetapi itu tidak disarankan ya. Karena kalau misal kamu ingin lintas jurusan atau lintas prodi itu tidak ada larangan ya. Cuman disarankan tidak perlu lintas jurusan. Karena berdasarkan historis atau berdasarkan sejarahnya itu banyak nih jurusan-jurusan IPS yang tahun lalu itu lintas jurusan, ternyata mereka itu tuh nggak sukses di jurusan IPA-nya atau hasil linjurnya itu. Maka dari itu tuh tidak diprioritaskan kalau misal kamu jurusan IPS yang lintas jurusan di IPA, khususnya ini di SNMPTN. Nah, kalau SBMPTN boleh linjur nggak sih jurusan IPS? Nah, kalau misal SBMPTN bisa juga jurusan IPS linjur. Nah, tapi ada beberapa jurusan tuh yang udah nggak bisa nih IPS tuh masuk ke jurusan tersebut, yaitu adalah jurusan kedokteran dan kedokteran gigi di Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Di sini pertanyaan dari BADB 1807. Dia bertanya bahwa cita-cita jurusan IPA tapi minat IPS. Introvert, pemalu, bersosialisasi. Nah, ini solusinya bagaimana ya? Nah, jadi sebenarnya kalau menurut aku maupun kamu jurusan IPA atau jurusan IPS, kamu itu wajib banget jago bersosialisasi, punya skill komunikasi yang bagus. Karena bagaimanapun juga kita harus jago bersosialisasi dan komunikasi. Contoh simpelnya seperti ini deh. Di kelas pasti kita tuh ada tugas kelompok atau kerja kelompok. Tentunya kalau misalnya tujuan kerja kelompok kita itu ingin tercapai, kita harus punya skill komunikasi, kerjasama, dan bersosialisasi yang baik supaya tujuan dari kelompok kita itu atau kerja kelompok kita itu jadi tercapai. Skill ini tuh sangat diperlukan atau menjadi bekal kamu ketika kamu itu sudah ada di kuliah atau saat sudah bekerja nanti. Karena kalau misalnya kamu sudah bekerja nanti atau kuliah nanti, komunikasi dan sosialisasi itu adalah hal yang sangat basic banget kalau misalnya kamu tuh ingin sukses di dunia perkuliahan maupun di dunia bekerja. Jadi mulai saat ini kamu harus mulai berani keluar dari zona nyaman kamu, bahwa kamu itu bisa untuk bersosialisasi dan punya skill komunikasi yang baik. Oke, kita langsung ke pertanyaan keempat. Di sini adalah pertanyaan yang sering ditanya juga, yaitu ada dari Jenny Anissa 86. Dia itu bertanya bahwa Kak, jurusan IPS itu ada mata hitung-hitungannya nggak? Apakah serumit jurusan IPA? Nah, jadi jurusan IPA maupun jurusan IPS itu ada namanya itu matematika wajib. Jadi itu adalah matematika yang ada di 2 jurusan. Tetapi bedanya kalau di jurusan IPA itu ada namanya itu matematika peminatan, yaitu adalah extended versionnya dari matematika wajib. Nah, sedangkan di IPS nggak belajar matematika
peminatan. Nah, selain itu apa hitung-hitungannya tuh ada di mata pelajaran lainnya. Nah, di jurusan IPS itu ada hitung-hitungan tuh biasa di mata pelajaran ekonomi, terus mata pelajaran geografi. Jadi disitulah hitung-hitungannya. Tapi kalau misalnya masalah sulit atau enggaknya itu balik lagi ya, kita itu kalau misalnya suka hitung-hitungan yang berbau dengan jurusan IPA, tentunya kita nggak merasa kesulitan. Tapi kalau misalnya kita ngerasa kalau misalnya aku suka dengan berkaitan dengan IPS, nah pasti hitung-hitungannya juga nggak akan sulit kalau misalnya kita ngerasa senang dengan mata pelajaran tersebut. Lanjut ke pertanyaan terakhir atau pertanyaan kelima. Di sini ada pertanyaan dari Anggun Dwi. Dia bertanya bahwa psikologi itu jurusan IPA atau jurusan IPS sih Kak? Nah, ini juga frequently asked question tentang jurusan psikologi itu sebenarnya di rumpun sosum atau rumpun saintek sih. Nah, sebenarnya psikologi itu menariknya itu ada juga nih universitas yang menyajikan bahwa kalau psikologi itu masuk ke rumpun sosum, tapi ada juga universitas yang psikologinya itu dalam rumpun saintek. Nah, terus apa bedanya dari universitas mana aja sih yang sosum sama yang saintek? Bedanya itu di psikologi sosum itu lebih ngebahas tentang dari sisi sosial atau gejala sosial ya. Di psikologi sosum ini itu ada di universitas seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, dan universitas-universitas lainnya. Tapi itu yang umumnya. Terus kalau saintek itu psikologinya sama atau enggak? Nah, jadi kalau di psikologi saintek itu lebih fokus terhadap dari sisi kesehatan. Bisa dibilang kayak dari sisi IPA-nya gitu. Nah, kalau yang psikologi saintek itu ada di Universitas Pajajaran, Universitas Hasanuddin, Universitas 11 Maret, dan universitas-universitas lain. Well, that's all guys, itu udah terkait dengan frequently asked question jurusan IPS. Semoga kamu sekarang semakin yakin lagi mau masuk jurusan mana saat SMA nanti. Nah, jangan lupa ya kalau misalnya kamu ngerasa video ini bermanfaat, share video ini ke teman-teman kamu supaya teman-teman kamu menjadi semakin yakin lagi mau masuk jurusan IPS di SMA-nya. Oke, see you in the next video. Dadah!